Tematik kelas 3, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, muatan matematika. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika pada tema 2. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi matematika untuk tema 2, kita akan mempelajari tentang 1. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Yang kedua, sifat-sifat operasi hitung perkalian. Yang ketiga adalah kita mempelajari tentang garis bilangan. Dan yang nomor 4 kita akan mempelajari tentang pecahan. Sifat-sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Artinya, pada proses penjumlahan dan perkalian, meskipun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama ya anak-anak. Bisa kita misalkan dengan A plus B sama dengan B plus A. Bagaimana sih Ustazah kok A plus B, B plus A? Nah, kita ibaratkan dengan contoh 12 plus 40 sama dengan 20 ditambah 12. Nah, meskipun ditaruh di sebelah kiri atau kanan, 12 plus 20 atau 20 per 12, itu hasilnya tetap 32. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sifat komutatif. Kira-kira anak-anak sudah memahami ya bagaimana sikap komutatif itu? Oke, kalau sudah memahami tentang sifat komutatif, kita akan lanjut lagi ya. Nah, kita akan coba, Ustazah mau mengetes anak-anak kira-kira sudah paham apa belum tentang sifat komutatif. Ada sebuah bilangan 300 ditambah 250 sama dengan 550. Yang kedua, 250 plus 300 sama dengan 550. Kira-kira komutatif apa tidak ya? Ya, betul sekali. 300 ditambah 250 itu hasilnya sama dengan 250 plus 300. Meskipun ada di ruas kiri atau kanan, jika jumlahnya bilangannya itu sama, nanti hasilnya akan tetap sama. Itu adalah sifat komutatif. Yang kedua adalah 600 plus 240 sama dengan 840. 240 plus 600 sama dengan 840. Kira-kira komutatif apa tidak ya? Ya, betul sekali. 600 plus 240 itu sama dengan 240 plus 600. Hasilnya sama-sama 840. Nah, kita akan lanjut lagi mempelajari tentang sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Kalau yang tadi berjumlahan, sekarang pada perkalian. Di sebuah peternakan terdapat 6 ekor kelinci. Ke-6 ekor anak kelinci dimasukkan ke dalam 2 kandang. Nah, kita buat 2 kandangnya dulu. Misalnya ini kotak 1 adalah kandang 1. Kita isi 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan ke kandang yang nomor 2. 1 kelinci sudah masuk, 2 kelinci sudah masuk, dan 3 kelinci sudah masuk. Nah, jika ditulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang kelinci-kelinci itu ditempatkan ke dalam 3 kandang. Kita buat kandangnya dulu. 1, 2, 3. Nah, kita akan masukkan kelinci-kelinci itu ke dalam 3 kandang. 1 kelinci sudah masuk, 2 kelinci sudah masuk kandang pertama. Kemudian kandang kedua, 1 kelinci masuk, 2 kelinci masuk. Kemudian kandang ketiga, 1 kelinci masuk, 2 kelinci masuk. Nah, jika ditulis 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Nah, hasilnya adalah sama-sama 6. Nah, sudah anak-anak kira-kira sudah paham apa belum tentang pertukaran komutatif pada perkalian? Ustazah yakin sudah
bisa semua anak-anak MI Plus Al Mahmud, Soleh-Solehah kelas 3 pasti sudah memahami semuanya. Kita lanjut ya. Nah, lanjut lagi kita ke latihan soal. Terdapat 15 butir telur bebek yang akan ditetaskan di 3 mesin penetas yang berbeda. Berapa jumlah telur pada setiap mesin? Tulislah dalam bentuk perkalian. Nah, anggaplah kotak-kotak berikut ini sebagai penetasan telur. Gambarlah sebuah telur pada setiap kotaknya. Nah, kita buat mesin penetasan 1, 2, 3. Nah, kita akan masukkan 1 telur dulu. 1 sudah masuk telurnya. Oke, di penetasan kedua sudah masuk lagi telurnya. Di mesin penetasan ketiga sudah masuk lagi telurnya. Nah, gambarlah lagi telur-telur hingga seluruh telur terbagi rata dalam kotak. Kita buat 3 kotak lagi, nanti kita masukkan biar sama rata ya. 1 telur, 1 telur, 1 telur. Kemudian 2 telur, 2 telur, 2 telur. Kemudian 3 telur, 3 telur, 3 telur lagi. Kemudian 4 telur, 4 telur, 4 telur lagi. 5 telur, 5 telur, 5 telur lagi. Sehingga di dalam kotak itu ada berapa telur ya? Coba hitung. Ya, pintar sekali, ada 5 telur. Dari hasil penggambaran di atas, kita dapat menuliskan bentuk perkalian sebagai berikut. 3 dikali 5 sama dengan 15 telur. Oke, kira-kira sudah paham semuanya ya? Soleh-solehah kelas 3 pasti sudah pintar-pintar semuanya, sudah yakin. Lanjut lagi. Nah, kita akan mempelajari tentang garis bilangan. Garis bilangan itu apa sih, Ustazah? Garis bilangan itu merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Semakin ke kanan, itu bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Nah, sekarang Ustazah mau gambar garis bilangan itu yang seperti apa tuh, Ustazah? Nah, ini garis. Kemudian kita kasih panah di ujungnya. Kemudian kita kasih, nah ini. Oke. Kita akan membuat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti anak-anak kalau bukunya bisa di buku ditulis sampai angka berapa pun boleh. Nah, ini sudah kasih contoh sampai angka 11 dulu ya. Nah, ini semakin ke kanan itu bilangan semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu bilangan semakin kecil dan jaraknya sama panjang ya. Nah, sekarang Ustazah mau tes dulu anak-anak kira-kira sudah paham apa belum tentang garis bilangan. Ustazah gambarkan dulu. Merah-merah 1, 2, 3 sampai 11. Nah, ini 0, 1, titik, 3, 4, titik. Kemudian lanjutnya 6, 7, titik, 9, 10, titik. Kira-kira setelah angka 0, 1 itu angka berapa? Ya, pintar sekali. Angka 2. Kemudian 3, 4, kemudian angka berapa? Ya, 5, 6, 7, setelah angka 7 berapa? Ya, pintar sekali, 8, kemudian 9, 10, kemudian isinya berapa? 11. Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan. Kira-kira sudah paham semuanya? Oke, lanjut lagi. Garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Nah, ini bisa digunakan untuk penjumlahan bilangan loh anak-anak. Yuk kita gambar lagi garis bilangannya. Kira-kira di rumah anak-anak juga buat garis bilangan ya. Nanti biar bisa memahami materi lebih dalam lagi. Oke, setelah kita buat titik-titiknya, kita buat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, terakhir 11. Nah, Ustazah punya soal nih, 3 ditambah 4 sama dengan titik. Bagaimana ya cara menyelesaikan penjumlahan bilangan dengan menggunakan garis bilangan? Ya, pertama kita tarik garis dulu. Nah,
garis 3, 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan 4. Dari 3 ke 4 kita hitung 1, dari 4 ke 5 2, dari 5 ke 6 3, dari 6 ke 4 itu 4. Jadinya 3 ditambah 4, kira-kira hasilnya berapa ya? Ya, betul sekali. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, beginilah caranya kita menyelesaikan penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Kira-kira sudah paham semuanya ya? Oke, sudah yakin pintar-pintar semua kelas 3. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pecahan. Sudah punya lingkaran. Dah, sudah mau bikin garis-garis dulu. Garis, garis, garis. Nah, Ustadzah lingkarannya akan Ustadzah kasih garis merah di tengah. Nah, kalau satu lingkaran penuh itu namanya satu lingkaran penuh. Jadi kita hitung 1. Kalau kita akan mempelajari tentang pecahan itu lingkarannya sudah bagi 2. Yang Ustadzah arsir itu ya pada pecahan setengah. Pada pecahan setengah itu 2 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kalau 1 menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan. Nah, anak-anak bisa memahami ya bentuk pecahan setengah itu seperti apa? Lanjut lagi. Nah, itu setengah bisa dilambangkan dengan 1/2. Lanjut lagi. Ustadzah menggambar segitiga. Kemudian Ustadzah bagi dengan 3 dan Ustadzah arsir. Nah, pada pecahan 2/3, 3 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Dan angka 2 itu menunjukkan 2 bagian dari yang diarsir. Jadinya 2/3 menunjukkan 2 bagian dari keseluruhan. Nah, ini adalah gambar dari 2/3. Kita bisa tuliskan dalam angka 2/3. Kira-kira untuk pecahan setengah atau 2/3 anak-anak sudah memahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat bahwa masing-masing pecahan itu terdiri dari 2 bilangan yang dipisahkan oleh sebuah garis. Bilangan yang berada di atas itu disebut pembilang, dan bilangan yang berada di bawah garis itu disebut penyebut. Pada pecahan nih, sudah punya pada pecahan 1/2, 1 itu adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Kemudian pada pecahan 2/3, 2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Kemudian Ustadzah punya pecahan 3/4. 3-nya sebagai pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Perlu dipahami ya anak-anak, yang di atas garis itu disebut pembilang, kalau di bawah garis disebut penyebut. Oke, alhamdulillah pelajaran tematik muatan matematika tema 2 hari ini sudah selesai semuanya ya. Oke, tetap semangat. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Jangan lupa di rumah belajarnya ditingkatkan lagi. Meskipun tidak bertemu dengan Ustadzah harap di rumah belajarnya tetap rajin, jaga kesehatan. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.